Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalaman ala ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kerjanya orang yang ada di Dewan Pimpinan Pusat partai-partai politik kita? Merancang strategi bertahap untuk membangun kader militan dan patriotik yang menekankan bahwa hidup berapi perjuangan dan menuntut keprihatinan mendalam demi partai dan buahnya demi perbaikan terhadap hidup rakyat secara menyeluruh. Bukan itu ketinggian. Membangun sistem pengkaderan di segala lapisan dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengingatkan kembali bahwa cita-cita proklamasi terlantar selama lebih setengah abad, dan bahwa akibatnya derita rakyat berkepanjangan. Masih ketinggian. Itu masih ketinggian. Menyadarkan publik bahwa kita belum merdeka lewat proaktif dan bisa dituduh anarki. Mengembangkan kembali gagasan dan kesadaran bahwa kodrat kultural kita ini sangat plural, kaya warna dan nuansa. Dan karena itu diperlukan ide-ide mengembangkan akomodasi yang lebih lapang, adil dan demokratis, dan bahwa tak ada pihak lebih tinggi dari pihak lain. Itu agak lebih baik, tapi kedengarannya seperti suara gulungan textbook thinking yang menghafal rumus-rumus relasi antar budaya dalam payung multikulturalisme. Kalau gitu yang ini aja. Feminisasi orientasi sikap dan program partai tanpa melupakan kenyataan bahwa partai terlalu miskin program aksi buat mencerdaskan para pendukungnya maupun rakyat pada umumnya. Nah, ini agak bagus, tapi masih kurang. Ya, apa yang kurang? Perlu ditegaskan bagaimana sikap para elit partai. Mereka kebanyakan teladan kata-kata, tapi tanpa teladan laku. Dengan kata lain, teladan kemunafikan loh maksudnya. Bukan cuma itu, mereka elitis, ya. Dan pada dasarnya berwawasan sentralistik seperti Gusti Pangeran dan Raden Ayu yang tak pernah tahu kenyataan hidup di daerah. Mereka tak bisa memberi ruh atas otonomi daerah. Ini juga bagus. Ada yang lain lagi. Tokoh-tokoh lapis atas partai kita ini bukan pejuang tulen. Tokoh-tokohnya ini lapis atas, melainkan orang-orang yang mengutamakan tampang klimis dan berbusana rapi dengan mentalitas selebriti yang sibuk main sinetron cengeng dan dangkal. Sifat pemikiran mereka kurang relatif, ya, kurang reflektif. Apa yang reflektif? Data memberi kalimatnya mereka ini kurang reflektif. Reflektif atau refleks? Dan tak memberi inspirasi apapun, ya kan? Saya menyimak dialog serius ini. Memang saya bukan orang partai, tak tertarik gaya hidup partai, dan belum pernah bercita-cita mendirikan partai. Gelombang semangat untuk menjadi presiden yang begitu menggebu sehingga tampak bahwa barang apa yang bisa merayap semuanya bernafsu menjadi presiden. Bagi saya tidak lebih dari cermin sifat ambius dan hasrat akan kekuasaan yang tak pernah ditopang kemampuan dan instrumen yang cukup memadai. Saya kira fenomena buruk ini sangat menarik. Kita patut bertanya mengapa tampilan kita seburuk ini. Partai kita memang buruk sumber daya manusiawinya. Golongan yang terpelajar pun rakus dan tidak memulai kepemimpinan dengan gairah perjuangan yang tulus dan gigih menyambung cita-cita revolusi kita
Seolah kita ini manusia asing, tak ada hubungannya dengan Bung Karno, tak ada hubungannya dengan Bung Hatta dan Bung Syahrir dan Tan Malaka maupun Khairil Anwar, Jenderal Sudirman dan tentara-tentara patriotik kita, serta semua pejuang yang pernah membuat negeri ini menjadi ada. Penyair sekaligus filosof yaitu Khalil Gibran bercerita di dalam Sang Musafir tentang raja yang bijak dan rendah hati. Suatu hari raja ini didemo rakyatnya, tapi sang raja tetap kalem menghadapi mereka. Hal ini membuat rakyat terpengaruh. Kawan-kawanku yang tak akan menjadi kawanku lagi, kata sang raja. Dengan ini kuserahkan mahkota dan tongkat kerajaanku. Aku akan segera menjadi salah seorang di antara kamu, katanya lagi. Rakyat diam. Suasana gemuruh mendadak berubah menjadi senyap. Alam penuh pesona ketulusan yang memancar dari jiwa sang baginda. Kini kata sang raja, rakyatlah yang menjadi raja. Baginda siap-siap bekerja keras di ladang anggur seperti orang lain agar hidup menjadi lebih enak bagi semua kalangan. Terus terang rakyat menyatakan kekaguman mereka. Tak disangka begitu mudah raja menyerahkan mahkota dan tongkat kerajaannya. Aneh. Kini baginda bekerja seperti mereka di ladang. Aneh sekali. Tetapi tanpa raja, keadaan tetap muram. Kabut kekecewaan tetap menggantung di atas negeri ini. Keadaan kacau lagi, rakyat gemuruh, mereka mencari sang raja lagi. Kali ini urusannya jelas, raja dinaikkan tahta kembali. Perintahlah kami dengan kekuasaan dan keadilan, teriak mereka. Baginda pun berkuasa lagi. Keadaan memang berubah, hawa keadilan berhembus ke seluruh pelosok negeri. Tiap ada pengaduan rakyat bahwa aparat kerajaan menyimpang, baginda bertindak tegas dan adil. Ukuran keadilan ditentukan atas dasar berapa kadar kejujuran dan pemihakan kepada rakyat. Tiap penyimpangan diluruskan para punggawa yang turut dilepas dari jabatannya. Rakyat sungguh berdaulat. Suara mereka didengar, mereka puas. Tapi suatu hari rakyat gemuruh lagi di bawah menara istana. Mereka menyebut-nyebut nama baginda. Dengan angkun baginda muncul di depan mereka. Apalagi yang hendak kalian inginkan, kata baginda. Tahtaku ingin kalian rebut kembali. Tidak, bukan itu, teriak mereka. Suara gemuruh menggema ke langit. Engkaulah raja kami. Engkaulah teladan membersihkan negeri kita dari ular-ular berbisa yang korup dan dari serigala. Maka kami akan menghadapmu buat menghadiahkan lagu terima kasih. Mahkotamu mulia, tongkatmu agung, teriak rakyat dalam nada sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.